Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Al-Hams Kumarallah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi pandangan saya berkaitan dengan satu persoalan yang memang agak sedikit menjadi heboh pada tahun 2022 lalu, gitu. Teman-teman sekalian, ini persoalan berkaitan dengan aset daerah, aset negara yang berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang ayat 3-nya menekankan berkaitan dengan dikelola dengan maksimal sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan gugusan Pulau Widi. Anda tahu tentunya, pada tahun 2022 persoalan ini, gugusan Pulau Widi agak sedikit menjadi heboh diperbincangkan. Disebabkan karena dianggap masuk dalam nominasi lelang gitu ya, dilelangkan untuk, konon katanya berdasarkan pernyataan Mendagri pula gitu, bahwa ini dalam rangka untuk mencari pemodal karena memang perusahaan yang memang memiliki perizinan untuk melakukan pengelolaan gitu terhadap gugusan Pulau Widi ini itu memiliki budget yang kurang, modal yang kurang, sehingga kemudian dia melakukan dia melakukan proses pemasangan dalam pelelangan dalam upaya untuk mencari pemodal tambahan gitu maksudnya. Nah, persoalan ini kemudian memicu kontroversi gitu, memicu respon publik yang begitu heboh gitu. Waktu itu tahun 2022 dan sampai dengan hari ini itu persoalan ini, gugusan Pulau Widi ini kita kurang begitu mengetahui tentang bagaimana kejelasannya. Mungkin saja telah diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri tentang bagaimana persoalan gugusan Pulau Widi ini. Nah, teman-teman sekalian, gugusan Pulau Widi ini Anda tahu secara bersama tentunya ya. Bila Anda dari Maluku Utara, Anda tahu terkait dengan gugusan Pulau Widi ini yang merupakan aset daerah Provinsi Maluku Utara ini, yang merupakan aset negara pula gitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam bagian ini saya ingin memberi pandangan saya berkaitan dengan gugusan Pulau Widi ini, di mana hari ini Maluku Utara memiliki kekuasaan pemerintahan yang baru. Bu Shirley Juanda dan Pak Sarbini Sehe telah resmi dilantik oleh Pak Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari lalu secara serentak bersamaan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia hasil pemilu kada tahun 2024 lalu. Nah, dan ini belum cukup 1 bulan ya kekuasaan Bu Shirley dan Pak Sarbini ini. Nah, pada awal kekuasaan Bu Shirley dan Pak Sarbini ini, saya ingin menitipkan satu harapan besar. Ya, yang dimana juga mewakili pihak-pihak ya masyarakat Maluku Utara yang bisa saja suaranya tidak terjangkau kepada Bu Shirley dan juga Pak Sarbini. Nah, pada bagian ini saya mencoba untuk menyampaikan hal ini. Dan ini berkaitan dengan perjuangan kita dalam konteks mengawal gugusan Pulau Widi pada tahun 2022 lalu. Nah, sampai dengan hari ini gitu. Nah, ini saya ingin bilang bahwa ini adalah merupakan aset daerah gitu, punya Provinsi Maluku Utara, yang ditekankan melalui Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3-nya bahwa ini mesti harus betul-betul sepenuhnya dikelola untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kebetulan pada awal kekuasaan ini Bu Shirley memiliki program 100 hari. Mungkin saja dalam proses ini gugusan Pulau Widi ini tidak masuk dalam program prioritas di dalam 100 hari program Bu Shirley dan Pak Sarbini ini. Tapi harapan terbesar kita gitu, saya ingin menitipkan hal ini di awal kekuasaan ini bahwa ya gugusan Pulau Widi ini adalah merupakan aset daerah yang mesti harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jangan sampai gugusan Pulau Widi ini masuk dalam kebijakan-kebijakan privatisasi yang dimana hanya dapat menguntungkan kelompok tertentu saja, lalu pada saat yang sama
mengesampingkan ayat 3 pasal 33-nya. Yang harusnya ini aset dikelola sebaik-baiknya secara optimal dan maksimal untuk seperlunya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi gugusan Pulau Widi ini adalah merupakan bagian daripada ikonik gitu loh. Dan menurut saya ini adalah integritas daripada masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Ini adalah panorama yang dimiliki oleh Maluku Utara, yang tentu mesti harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Bu Shirley di awal kekuasaan ini, kita mintakan untuk harus punya atensi khusus dalam konteks pengelolaan gugusan Pulau Widi ini. Nah, jika memang ini adalah merupakan bagian daripada kekayaan alam daerah dan kekayaan alam negara, you come on, dikelola sebaik-baiknya untuk sepenuhnya kesejahteraan Maluku Utara itu sendiri. Ya, saya kira ini mesti harus dioptimalkan karena saya yakin sungguh. Dan saya kira Bu Shirley pun juga mengetahui tentang hal ini, bahwa membangun daerah sebesar Maluku Utara ini dengan punya kekayaan ratusan dan bahkan ribuan pulau gitu ya, itu tidak cukup dengan menggunakan APBD tentunya. Oleh karenanya, panorama kekayaan yang menjadi kekayaan alam Maluku Utara ini mesti harus mendapatkan perhatian serius dan atensi khusus dari pemerintah daerah di dalam konteks pengelolaan secara maksimal dan optimal untuk kemaslahatan dan untuk kemajuan daerah itu sendiri. Memang saya sadar bahwa 5 tahun itu adalah waktu yang singkat, tetapi saya teringat dengan frasa yang paling indah tatkala debat Pilpres pada 2024 lalu gitu. Anies Baswedan menyampaikannya secara indah bahwa waktu itu memang singkat ketika diberikan, dan kita sebagai pemimpin mesti harus dapat mengoptimalkan dan secara maksimal kita ya gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk seperlunya adalah ya argumentasi bisa tersampaikan, dan dalam waktu yang singkat itu setiap apa yang ingin kita lakukan bisa dapat kemudian secara optimal dilakukan pula di sana. Nah, saya kira 5 tahun ini walaupun hanya sedikit untuk membangun secara optimal, tapi sekurang-kurangnya mesti harus dikonsepkan secara matang dan ditata dengan baik dulu dalam waktu yang singkat ini. Dan saya kira ya Maluku Utara dan Bu Shirley gitu punya konsep itu, dan kita percayakan kok gitu bahwa Bu Shirley dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan banyaknya instrumen dia sebagai seorang penguasa bisa dapat diakses dan lain seterusnya, kita harapkan tentunya pada urusan ini bisa dapat dioptimalkan untuk mengoptimalkan pula sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini harapan terbesar kita gitu, bahwa gugusan Pulau Widi ini itu jangan sampai yang menjadi kekayaan alam dan menjadi kebanggaan Maluku Utara ini, yang bikin pesona mata dunia terpukau ini, itu malah justru diabaikan dalam konteks pengambilan kebijakan politik oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya kita mintakan mesti harus mendapatkan atensi khusus dari pemerintah daerah agarlah gugusan Pulau Widi ini bisa dapat dioptimalkan. Ya, dalam konteks pemanfaatan, pengelolaan, agar manfaatnya itu jelas untuk kemajuan daerah dan impact-nya adalah bisa dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar di Maluku Utara itu sendiri. Kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini tentunya kita harapkan secara khusus dan secara serius kita mintakan kepada Bu Shirley dan Pak Sarbin untuk bisa memberi atensi khusus di dalam menyelesaikan persoalan gugusan Pulau Widi ini. Ya, karena sampai sejauh ini kita gugusan Pulau Widi hanya terdengar dalam pemberitaan berkaitan dengan persoalan pelelangannya. Tetapi dalam persoalan penyelesaian pelelangannya ini, itu
tidak ada kabar tentangnya. Oleh karenanya memang pemerintahan daerah gitu, kita mintakan agar gugusan Pulau Widi ini mesti harus dikelola secara profesional dan disajikan secara terbuka agar masyarakat Maluku Utara dan masyarakat secara nasional Indonesia bisa mengetahuinya tentang bagaimana proses pengelolaan daripada gugusan Pulau Widi ini. Saya kembali lagi menekankan bahwa ini adalah kekayaan alam daerah yang harusnya mendapatkan atensi khusus dan atensi serius dalam proses penyelesaiannya agar sepenuhnya manfaat daripada pengelolaan gugusan Pulau Widi ini itu bisa memberi impact yang positif, impact yang amat sangat besar kepada masyarakat dan kemajuan daerah itu sendiri. Nah, itu adalah harapan saya dan ini adalah permintaan saya kepada pemerintahan baru Maluku Utara, Bu Shirley Juanda dan Pak Sarbini Sheh. Semoga harapan terbesar kita di pemerintahan yang baru ini, di tangan Bu Shirley dan Pak Sarbini Sheh, setiap kekayaan alam daerah Maluku Utara bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk sepenuhnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Ya, semoga saja 5 tahun ke depan ini bisa dapat dilakoni dengan sebaik-baiknya di atas pertimbangan kesejahteraan dan kemajuan daerah itu sendiri. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan tuangkan pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar berkaitan dengan persoalan ini. Come on, kita kawal secara bersama segala aspek kekayaan alam Maluku Utara, kita perjuangkan dan kita sampaikan kepada pemerintahan baru ini, Bu Shirley dan Pak Sarbin, agar memberi perhatian serius di atas pertimbangan kemajuan daerah dan kemaslahatan masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Kemon, tuangkan itu di kolom komentar. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa dapat dibaca oleh pemerintahan kita hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.